Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah bagaimana membangkitkan dan mendidik literasi bagi masyarakat Indonesia. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Kebangkitan Nasional, Jenggun hari ini akan berbagi kisah bagaimana membangkitkan dan mendidik literasi bagi masyarakat Indonesia. Jadi tamu saya hari ini khusus banget. Harusnya 2 orang, tapi karena yang satu berhalangan, jadi saya menghadirkan 1 orang. Awal perkenalannya secara tidak sengaja. Gara-gara waktu mampir ke toko buku, saya lihat ada 1 buku yang saya lupa bawa hari ini. Tapi nanti bisa dilihat di bajunya tamu saya. Jadi ada buku berjudul Rasina. Dan saya langsung jatuh cinta sama karakter itu. Dan penulisnya hadir hari ini bersama saya untuk berbincang-bincang. Dan inilah Mas Iksaka Banu. Selamat datang. Selamat datang di podcastnya Jenggun. Kalau ada gadis kretek Jeng ya. Kalau di sini ada Jenggun. Nggak pakai kebaya, nggak pakai konde. Mas Banu, terima kasih. Sebelum lanjut ke obrolan yang lebih serius, ya tapi nggak serius banget. Boleh diceritain dulu nggak kenapa bisa awal mulanya mau menulis novel dan berlatar belakang sejarah? Agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti kita bikin 2 episode, 3 episode. Jadi orang-orang sering mengatakan sewaktu saya masih kecil ya, bahwa saya itu punya 2 bakat, menggambar dan menulis. Tapi rupanya menulis itu menemukan lebih dahulu salurannya. Jadi sekitar tahun 74 itu rumah saya kecil, rumah bapak saya ya. Ada om, ada tante, ada bapak saya sendiri dengan mamah ya. Tapi itu rumah yang kecil itu menjadi rame setiap kali ada deadline karena bapak saya itu seorang konsultan psikolog, sementara paman saya itu wartawan di waktu itu ada koran Pedoman dan Merdeka ya. Jadi kalau ada hari deadline rame sekali suara mesin tik itu. Oh, tak pada masa itu. Jadi saya tertarik untuk nyoba-nyoba bikin cerita-cerita yang wah gombal-gombal lah pokoknya itu. Nah tapi di antara cerita-cerita yang nggak bener itu rupanya ada satu yang menurut paman saya itu layak untuk dikirim ke koran. Lalu dia kirim ke Kompas dan masuk ke, zaman dulu Kompas tuh belum ada Kompas Minggu ya. Dulu ada Kompas hari Sabtu tapi ada rubrik anak-anak. Nah masuk di 3 kolom itu judulnya amit-amit sih ya. Jadi dikejar setan. Nah tapi itu sejak saat itu ketika terbit teman-teman di sekolah pada ngomongin itu kan. Iya, sensasi ya. Oh ada orang, wis kamu ngetop loh ya masuk koran gitu. Akhirnya jadi memacu untuk terus-menerus menulis tuh. Akhirnya masuk di Kawanku, masuk di Angkatan Bersenjata. Tapi ternyata hanya berakhir sampai tahun 76. Karena pada saat itu bapak saya lagi ulang tahun, dia memberi hadiah sekotak cat poster. Dan saya senang sekali karena dengan cat poster itu saya bisa meniru gambar Tintin. Dulu saya sebelumnya sudah sering juga meniru tapi pakai cat air ya. Kalau pakai cat air kan catnya nggak rata tuh. Namanya juga cat air ya. Akuarel. Nah, begitu pakai cat poster pekat. Jadi persis seperti buku Tintin itu dan banyak sekali saya bikin eksperimen gambar itu. Terus kebetulan waktu itu kan ayah saya konsultan di majalah Pertiwi dan harian Buana Minggu kan. Kalau itu majalah lama. Lama banget, betul. Nah itu salah satu anggotanya itu berniat membuat majalah anak-anak, Ananda. Oh tahu tuh, aku baca tuh majalah Ananda. Itu Ibu Titi Sari. Nah terus ngobrol-ngobrol, oh anak saya tuh bisa gambar loh. Terus nanti biar saya kasih lihat contoh gambarnya. Terus waktu itu saya udah kelas 2 SMP ya. Terus ayah saya bilang coba kirim gambar ke Jalan Garuda.
ketemu Ibu Titisari. Jadi waktu itu orang tua kita begitu lepas ya, kita masih pakai celana pendek. Saya pulang dari sekolah. Itu di Jalan Garuda, ya. Jakarta. Jakarta. Oh Garuda, oh ya Jalan Garuda Kemayoran dong Kemayoran. ya. Bawa contoh gambarnya, bicara dengan Ibu Titisari dan bukan Ibu Titi Said, ada Titi Said, ada Titi Sari. Tukar nih, jangan tukar nih. Titi Said adalah penulis. Nah, ini Titi Sari. Jadi dia waktu itu pemret ya mungkin ya. Terus pemret. Ternyata saya diterima. Jadi selama 1 tahun saya dapat jatah 1 halaman di majalah Ananda itu. Ceritanya ditentukan oleh Ibu Titi Sari. Jadi sebetulnya niru Mighty Mouse ya. Tikus yang gagah perkasa itu, tapi ini kelinci itu. Nah, kelinci terus suka membela kebenaran itulah ya. Dan itu gambarnya cuma 8 atau 6 panel. Tapi ceritanya tulisannya itu ada di bawahnya. Jadi cergam ya sebenarnya, bukan komik tapi cergam tuh. Full color tuh. Wah, seneng tuh. Padahal cuma dibayar Rp1.500. Tapi pada kan 1.500 pada masa itu kan. Waduh. Iya. Sudah ini kaya raya banget kan, apalagi baru SMP itu ditabung sama bapak saya. Nah, udah karena keranjingan seperti itu lupa deh tuh bakat menulis itu. Sampai akhirnya saya meneruskan ke seni rupa dan desain, dan lulus dari itu pun saya menjadi kerja di iklan. Jadi benar-benar hampir lupa. Sampai suatu hari tahun 99 itu ibu saya dinyatakan kena kanker ya. Harus dirawat di Carolus. Ya akhirnya meninggal ya. Nah, tapi selama 40 hari itu saya berniat untuk mendedikasikan, pokoknya saya harus cuti tanpa dibayar menunggu ibu saya di situ. Karena saya merasa waktu itu, waduh kan dulu saya nakal banget. Jadi saya merasa tuh berdosa. Jadi itu adalah hari di mana saya balas jadi anak baik di situ ya, nungguin. Nah pada saat nunggu itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pakai kertas, saya nulis, udahlah bikin cerpen-cerpenan aja. Saya kirim ke Matra. Katanya cerpen yang berjudul Listrik itu diterima. Waktu itu Mbak Firmiani Darsyaf kalau nggak salah. Majalah itu majalah pria pada masa. Iya. Terus dia malah keranjingan. Ada lagi nggak cerita kayak gini? Nah, jadi banyak sekali, lumayan lah ya, ada 13 cerpen waktu itu ya yang masuk di Matra tuh. Sebelum akhirnya ngirim lagi ke Koran Tempo, ngirim ke yang lain-lain juga. Tapi awal itu adalah kembalinya saya menjadi suka menulis tahun 2000 itu tuh. 1999. Sebenarnya 1999. Itu pada saat yang sama saya dan Mas Kurnia Effendi, teman saya itu ya, yang hari ini nggak hadir. Yang bisa hadir ini nih. Itu juga sedang berniat menulis novel Raden Saleh. Jadi klop dah. Jadi semangat saya untuk nulis sedang bangkit, dan saat itu juga ada ada suatu tantangan untuk menulis novel. Penulisan novel Raden Saleh itu sebenarnya konsepnya sudah jauh sebelum itu. Jadi itu cerita lain lagi. Jadi waktu itu tahun 99 itu ya, menjelang ibu saya sakit itu ada dari Pemina ada kayaknya. Ada lomba menulis skenario film. Itu kalau nggak salah tuh 100 halaman skenario film tuh. Temanya apa aja lah kalau nggak salah gitu. Hadiahnya zaman dulu kan besar tuh. Di majalah Femina, saya dan Mas Kurnia Effendi, wah nih coba kita ikut tuh. Tapi apalagi dia. Iya. Secara dari aku baca majalah tahun 88 sudah ada nama dia di mana-mana, di Anita Cemerlang ada, di majalah Gadis ada, di majalah Hai ada dia. Waduh, tahu ketemu sosoknya kemarin kan. Nah, terus belum ketemu kan judulnya apa tuh. Terus kalau nggak salah hari Senin tuh pengumumannya, hari Sabtu itu kita jalan-jalan ke dulu Teater Utan Kayu ya. Karena lagi ada bazar buku murah. Nah, di antara tumpukan buku-buku murah itu ada semacam katalog ya. Jadi rupanya dulu Raden Saleh pernah ada pameran lukisan Raden Saleh pada tahun 1980, meskipun tidak selengkap yang kemarin yang 2012 di Galeri Nasional, tapi tahun 80-an itu pernah ada di tim suatu pameran tentang Raden Saleh, dan itu adalah katalognya. Nah, itu saya dan Mas Kurnia Effendi sebagai anak seni rupa dan desain ya, kagum melihat, padahal hanya katalog ya, yang mungkin cuma 30 halaman. Tapi itu adalah berita tentang Raden Saleh yang paling lengkap yang kita tahu. Karena sebelum itu, kalau kita mencari nama Raden Saleh, itu yang muncul tuh mitos-mitos saja. Misalnya, dia pinter gambar, terus kalau dia gambar bunga, ada kupu datang saking persisnya ya. Atau kalau dia membuat gambar makanan, ada laler datang tuh. Nah, itu mitos-mitos yang mendewakan dia sekali tuh. Jadi orang-orang memang tahu bahwa dia itu punya bakat melukis dan dia dikirim ke Belanda untuk memperdalam itu.
tapi kemudian dilebih-lebihkan. Seolah-olah dia itu dewa yang nggak bisa dijangkau gitu ya. Nah, kita kan sebagai anak seni rupa penasaran ya. Bahkan di kampus kita pun waktu itu, kalau kita nyari di perpustakaan, sedikit sekali info tentang Raden Saleh. Nah, di katalog itu meskipun infonya cuma sedikit-sedikit, tapi komplit. Dia lahirnya kapan, silsilahnya bagaimana, di Belanda dia berbuat apa saja, melukis apa, meninggalnya kapan. Nah, saya bilang sama Mas Kurnia Effendi, yuk kita bikin ini aja yuk tuh. Jadi kita ambil satu bagian dari buku ini, kita jadikan skenario film itu. Film yang katanya durasinya cuma 1 jam itu, ya udah kita mulai bikin. Tapi kan ternyata nggak semudah itu. Waktu itu kita masih buta sekali tentang sejarah ya. Jadi ini gimana nih menceritakan dia itu seperti apa tuh? Kan ada konfliknya tuh bahwa dia tuh sempat diduga kolaborator Belanda karena dia tinggal di Belanda dan menikmati semua privilege itu kan. Jadi kita bingung kan, gimana nih cara bikinnya tuh? Terus nyari datanya juga belum seperti sekarang. Kalau sekarang kita ngetik di internet sudah keluar data itu kan. Dulu belum ada tuh, internet. Jadi kita ke ANRI. Di ANRI atau Perpustakaan Nasional. Di ANRI itu pun nggak mudah karena waktu itu kita masih pakai mikrofilm itu kan. Saya bilang ke petugasnya, ada nggak surat-surat Raden Saleh? Ini saya ada contoh buku yang mengcover kopi dari surat-surat Raden Saleh tapi nggak bisa dibaca tuh. Oh ada Pak, tuh, tunggu ya tuh. Nunggu nyarinya lama banget ya. Nah ketika datang itu saya antara mau nangis sama mau ketawa ya karena dalam bentuk mikrofilm harus lihat pakai itu kan. Itu pertama tulisannya Raden Saleh itu indah sekali, sedemikian indah sampai nggak bisa dibaca. Pasti melingkar-lingkar entah yang kayak kaligrafi betul. gitu kan. Kalaupun bisa dibaca, ternyata tuh bahasa Belanda dan bukan bahasa Belanda yang seperti sekarang, tapi bahasa Belanda kuno ya karena 1800-an kan. Saya tanya ke petugas di situ, biasanya kalau ada kayak gini bisa nggak diterjemahkan? Bisa Pak, tapi itu kan bahasa Belanda Pak ya. Iya, penerjemahnya barusan meninggal. Jadi, nah, jadi ya sudah, tuh, akhirnya kita menulis dari buku ini saja apa adanya, kita ngarang-ngarang sendiri, tapi kita nggak bisa menjudge atau menghakimi Raden Saleh sebagai kolaborator atau sebagai pahlawan kan. Kita butuh suara lain. Biarlah suara lain itu yang membuat justifikasi ke siapa Raden Saleh itu tuh. Nah, kita akhirnya memutuskan membuat sebuah novel dengan 2 plot. Plot pertama itu tentang Raden Saleh 100%. Plot yang kedua adalah tentang 100 tahun kemudian. Atau bukan 100 tahun ya. Jadi zaman ketika kita masih dijajah tapi dalam pergerakan nasional. Ketika orang-orang kita sudah mulai sadar bahwa ada yang nggak beres di negeri ini tuh. Harusnya penguasa negeri ini kita tuh kayak gitu kan. Nah, terus lalu kedua plot itu disejajarkan. Jadi orang-orang yang di plot kedua ini memperbincangkan Raden Saleh. Yang satu tuh mungkin ya muja Raden Saleh, satu lagi itu mengkritik dan sebagainya sehingga terkumpul suatu hipotesis siapa Raden Saleh itu tuh kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian ya sudah kita bikin novel, tapi kan di tengah jalan kita merasa ini nggak bener ya. Banyak sekali loophole-nya tuh. Jadi ini harus kalau mau kita serius harus lebih cari lagi datanya. Baru kita mau nyari data yang serius, tenggatnya habis yang membuat di lomba itu skenario itu. Akhirnya ya sudah, kita sudah terlanjur cinta dengan figur Raden Saleh itu, ya sudah kita bikin jadi novel saja. Makanya kelihatan sekali kalau kita buka di halaman pertama itu filmis gitu ya. Iya. Pendekatannya itu filmis. Karena memang awalnya itu mau bikin skenario film, kemudian dibelokin menjadi novel. Ya, jadi nanti buat teman-teman Jenggun yang pengen tahu apa novel Raden Saleh akan saya kasih insert gambar novelnya nanti di klik gitu ya. Nah, jadi gini, kalau boleh dibilang secara tidak langsung ketika Mas Banu masih anak-anak, orang tua mendidik secara tidak sengaja membangkitkan minat Mas Banu untuk menulis, menggambar. Nah, di era sekarang ini ya, di era digital yang Guni tahu nih, orang tuh kan males ya baca apapun gitu ya kan. Banyak orang tua yang tidak mengajarkan anaknya atau mengajak anaknya untuk membaca.
udahlah gitu. Toh masih ada, bisa lihat dari gadget. Walaupun sebenarnya kan sebagai orang tua kan harusnya yuk duduk bareng yuk. Karena kalau dilihat dari di luar negeri, Eropa atau Amerika, masih banyak orang tua yang mau duduk bareng ngajak anaknya untuk yuk baca bareng gitu. Nah, gimana menurut Mas Banu buat orang-orang yang ingin nih ya, bagaimana supaya orang-orang tuh mau baca, mau ya bacalah istilahnya, mau biar pengetahuan lu juga dengan membaca tuh kan secara tidak langsung mendidik anak untuk mencari pengetahuan kan, bukan hanya dari sekolah kan. Gimana tuh? Mula-mula kita harus lihat dulu situasinya ya. Jadi situasi yang terjadi hari ini itu barangkali agak berbeda dengan zaman kita. Waduh, kita ya. Kita, betul. Zaman kita. Jadi dulu itu kan orang tua itu adalah panutan, guru itu panutan. Karena mereka dijadikan panutan, mereka sadar bahwa mereka tuh dijadikan panutan dan mereka tuh sekuat tenaga berusaha supaya menjadi kamus atau apa ya, sumber ilmu pengetahuan bagi anak-anaknya. Itu tentu saja kalau kita bicara dalam konteks orang tua dan guru yang benar-benar mengajar ya. Ada juga sih zaman dulu orang tua dan guru yang ngaco-ngaco juga ada. Ya, tapi ada. Konteks kita adalah guru dan orang tua yang mendidik anaknya itu ya. Zaman dulu itu begitu karena guru dan orang tua tuh dilihat tahu betul bahwa posisi mereka tuh adalah pengajar dan tanda petik pengajar ya di rumah maupun di sekolah. Mereka selalu melengkapi diri dengan bacaan gitu. Dan itu bukan main-main. Jadi mereka tuh benar-benar jawabnya nggak sembarangan. Jadi pasti mereka juga, kalau kita lihat zaman dulu kan orang tua pasti minimal punya perpustakaan kecil kayak gitu ya, buku majalah atau buku atau apa. Sementara di sekolah pun kalau kita ingat guru-guru kita tuh dulu kayaknya nggak ada yang nggak bisa dijawab deh. Kayaknya mereka tuh selalu bisa menjawab gitu ya. Sebelum adanya Mbah Google ini kan. Betul. Harusnya kan guru. Pada masa itu pasti Pak tanya gitu. Dan mereka bisa menjawab dan benar jawabannya itu. Saya ingat. Itu yang pertama. Yang kedua tuh mungkin karena tadi itu ya perkembangan zaman, begitu banyak informasi yang terbuka sekarang ini ya. Ini saya bukannya dalam rangka membanding-bandingkan zaman dulu dengan sekarang, tapi kita bicara perubahan sosial ya. Betul. Jadi sekarang ini tuh informasi tuh berlimpah ruah, banjir lah kita bilang ya, banjir informasi itu. Dengan sekejap kalau orang itu mau mencari, dia ketik di Google keluar tuh. Iya betul. Tapi celakanya begitu dia ngetik itu yang keluar tuh antara berita benar dan berita tidak benar. Nah, itu saling bersaingan tuh. Kadang-kadang berita yang benar ini disampaikan dengan dingin tuh ya, teks gitu ya, yang membuat orang-orang tuh malas baca tuh. Betul. Karena tuh berita, padahal tuh berita benar, yang benar tuh yang itu. Tapi yang berita yang ngawur itu tampil dengan lucu, dengan banyak bahasa bunga, ada tambah isi orang, wah. Nah, gitu. itu yang kemudian dijadikan panutan. Maka kalau kita membaca bukunya Tom Nichols, Matinya Kepakaran atau The Death of the Expertise ya, itu kita akan melihat jawabannya di situ bahwa orang itu di zaman sekarang ini melihat internet atau informasi yang ada di dalam Google itu atau Yahoo atau apapun itu bukan dalam rangka mencari sesuatu yang mereka tidak tahu, tapi konfirmasi itu. Mereka sudah punya mindset, pokoknya yang benar kayak gini. Terus mereka buka di Google atau di apapun itu, nah benar kan tuh, seperti ini. Jadi mereka tuh mencari konfirmasi, bukan mencari apa yang benar gitu loh. Jadi kalau kita mau terbuka kan harusnya dia ya udah kita cari dari ahli sejarah tuh, atau ahli ilmu pengetahuan. Betul. Oh jawabannya ini. Misalnya kalau kita ngomong nggak ngerti tentang bumi datar misalnya atau bumi lah gitu ya, nyarinya kan ke ahli di NASA atau di mana ya. Ini enggak, dia nyarinya dari orang lain yang dia pikir itu tokoh penting dan tokoh itu mengucapkan sesuatu yang sependapat dengan dia. Nah, ini yang benar tuh. Dia tidak mau melihat lagi yang dikeluarkan oleh ahli yang sesungguhnya. Ya, karena udah ada bayangan ya tadi mindset itu gitu kan. Betul. Jadi, sehingga ya udah gitu. Betul. Itu yang dikatakan Tom Nichols, matinya kepakaran. Jadi para pakar sekarang ini nggak ada artinya karena anak-anak itu, orang-orang itu melihat Google dan bukan melihat yang benar, tapi dia melihat tokoh A, B, C yang menjadi panutan mereka ngomong apa orang-orang itu. Kalau orang-orang itu ngomong kebetulan benar sama itu, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tokoh-tokoh ini ngomongnya ngawur tuh. Nah itu yang dijadikan panutan oleh mereka. Tapi jangan khawatir, ini juga terjadi di
luar negeri, bukan cuma di kita, gitu. Jadi ini memang kekacauan ini di antara keberuntungan kita mendapat Google ini banyak juga hambatannya yang harus kita lihat. Dan bukan karena kita itu rendah minat baca, kita tinggi minat bacanya, tapi banyak yang membuat kita terpelanting ketika kita membuka sumber itu, kita diarahkan ke yang nggak benar gitu. Nah itu yang sebenarnya bikin kacau kan. Nah jadi gini, berarti dengan adanya simbah Google ini, tadi kan ada dua sisi kan jadinya, sisi baik atau sisi jahat gitu kan, sehingga literasi jadi mundur gitu. Nah, bagaimana nih kita nih kan secara ya tadi kata Mas Banu, bukannya tidak ada minat baca mah ada, tapi balik lagi karena gue terlalu canggih dengan segala gadget itu. Cuma baca, udah segini gitu. Nggak mau menelusuri lebih jauh berita itu gitu. Nah ini kan sehingga banyak orang salah persepsi terhadap berita yang ada gitu. Nah bagaimana nih kita nih ya, supaya orang-orang ini mau nih ngelihat literasi, cari tahu bagaimana literasi itu ditulis, bagaimana ada jurnal, ada novel, ada macam-macam kan. Tapi kan rendah banget nih. Semuanya serba instan mau cari dari daring itu gitu, dari dunia maya gitu, dari Mbah Google gitu. Tapi kan nggak bener juga karena pasti banyak juga berita-berita yang harus dicari di perpustakaan atau di yang orang-orang yang memang kompeten untuk menjelaskan itu gitu. Ya betul. Jadi kalau kita kembali sedikit tadi ke pembicaraan sebelumnya ya. Kan sebetulnya tuh di luar sana juga sudah beredar ya, bahkan di dalam Google itu pun tulisan-tulisan dari pakar sebetulnya ya. Nah, tapi kembali lagi ke bahwa tulisan-tulisan itu terlalu dingin, jauh, berjarak, terus seperti kuliah. Jadi orang jadi susah kan bacanya tuh susah tuh. Nah ada 3 topik biasanya tuh yang kalau kita lihat di internet atau di Google itu yang selalu menjadi sumber kekacauan tuh ya. Yang pertama agama ya. Jadi isu-isu tentang agama itu pasti kenceng banget lah tuh. Pasti. Bolak-balik dan pendapat pendapat segala macam. Yang kedua tuh sejarah. Ya, kalau kita lihat tuh anak-anak tuh sekarang menjadi bingung ya. Karena ada suara yang bilang, "Oh, jangan percaya sejarah yang diajarkan yang dulu-dulu itu." Karena sejarah yang dulu-dulu itu warisan dari penjajah tuh. Jadi apapun yang tertulis di situ pasti salah tuh. Dengarkanlah ini tuh. Terus dia mulai bikin versinya dia sendiri tuh. Yang kalau kita baca ngawur banget tuh sebetulnya tuh. Tapi karena dia punya narasi itu, nah itu membuat mindset orang jadi kepelintir kan. Jadi iya juga ya, dulu kita kan pernah dijajah lama nih sama Belanda nih. Jangan-jangan bener nih tuh. Jangan-jangan yang bener tuh yang ditulis ini tuh. Padahal itu keliru tuh sebetulnya tuh. Tapi kita tahu bahwa dia punya peluang buat memuntir fakta itu dengan narasi tadi itu, narasi negatif tadi itu. Narasi itu. Nah, demikian juga dengan ilmu pengetahuan. Dulu orang tidak akan mempertanyakan misalnya apakah betul pendaratan di bulan itu terjadi misalnya gitu ya, atau apakah bumi ini datar atau bulat. Itu sudah isu yang sudah terjadi di abad ke-17 16 dulu sebenarnya kan, dan sudah terbuktikan dengan sangat sempurna dengan naik perahu, kelihatan layarnya dulu baru seperti itu kan. Tapi sekarang jadi kalau kita baca lucu itu. Jadi kembali lagi ke dialog-dialog yang pernah terjadi sekian ratus tahun yang lalu bahwa bumi ini sebenarnya datar. Ya, kayak kemarin yang sempat Mas Banu posting di Facebooknya Mas Banu kan yang aku juga baca. Mas Banu menulis bahwa ada orang tulis foto menampilkan foto tentara Belanda tahun 47. Kemudian narasinya ada yang berkomen bahwa kan mereka tahun 45, kenapa tahun 47 masih ada Belanda. Terus ada lagi yang Mas Banu tulis bahwa foto luar angkasa gitu. Yeah. Ini pasti editan nih pakai AI gini. Kenapa sih orang tidak pernah mau mencari tahu dengan mencari tahu dulu, literasi dulu. Cari bacaannya, kenapa ada terjadi foto ini, kenapa ada tentara Belanda di tahun 47 itu. Ini tapi, yang membuat miris banget sih sebenarnya. Tapi mereka juga dalam tanda petik tidak salah ya. Karena gini, kita harus ingat bahwa sejarah kita sendiri itu sebetulnya bukan hanya 1 layer. Tapi terdiri atas 3 layer. Kalau kita mau jujur nih ya. Layer pertama kita sebut historiografi tradisional. Itu adalah zaman ketika raja-raja Nusantara itu berkuasa lah ya. Dari abad 1
sampai abad 16, 15. Nah, dari Tarumanegara, Sriwijaya dan sebagainya sampai Majapahit sampai Demak gitu ya. Kemudian datang orang-orang Eropa itu kan. Mereka Portugis datang, awalnya. betul. Itu mereka yang pertama tadi kita sebut historiografi tradisional ya. Kemudian orang-orang Eropa itu datang, kemudian mereka bikin settlement di sini dan akhirnya menguasai sebagian besar dari yang kita sebut Indonesia ini ya. Gitu. Jadi mereka membuat sejarah sendiri, mencampurkan sejarah itu dengan sejarah mereka karena mereka merasa ini tanah air mereka itu kan, mereka merasa berhak tinggal di sini dan membuat sejarah dengan kawin-mawin dengan orang-orang kita sehingga kecampur sejarah itu kan. Yeah. Nah, lalu ada lagi yang disebut itu yang kedua itu kita sebut historiografi kolonial. Lalu yang ketiga itu yang terakhir, setelah kita merdeka, para sejarawan kita tuh menulis ulang sejarah itu semua ya. Historiografi tradisional dilihat lagi dengan historiografi kolonial menjadi historiografi nasional namanya. Nah, itu di situ adalah sebetulnya tuh banyak hal yang terjadi di balik ya. Di balik kalau positif nggak apa-apa. Jadi misalnya gini, kalau di dalam historiografi kolonial itu Diponegoro disebut memberontak ya. Oh, memberontak kepada Belanda tuh. Maka di historiografi nasional, loh dia pahlawan dong. Kan dia melawan Belanda itu. Nah, diubah statusnya dari pemberontak menjadi pahlawan. Itu nggak apa-apa tuh. Tapi kemudian semangat untuk menulis ulang sejarah ini kadang-kadang kebangetan loh. Dan ditulis oleh orang-orang yang tidak kompeten. Jadi ngawur-ngawuran gitu seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Kemudian muncul isu kalau kita pernah ingat tahun 2016-2018, loh ini harusnya Cut Nyadim dan Kamala Hayati pakai jilbab nih tuh. Ya, itu ada. Karena dia muslimah yang taat. Dan tadi aku sempat googling juga kan. Betul. Dan memperlihatkan, oh lah gitu. Betul. Nah, itu kan ya mereka muslimah yang taat, betul. Tapi mengapa harus dipaksa mereka pakai jilbab itu ya? Padahal kan tidak pakai jilbab pun itu tidak mengurangi rasa hormat kita. Dan itu kan pada masa itu kan berapa abad sebelumnya kan, dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi pada masa itu kan. Ya, dan jangan lupa ada catatan dari Belanda ya kan, misalnya bagaimana Cut Nyadim itu ada fotonya. Ya. Kemudian ada ilustrasinya, dan yang saya sedih itu istrinya Panglima Pollem itu kebetulan dia pakai kerudung ya. Tapi Anda harus ingat itu kerudung Aceh ya. Yang sebagian rambutnya masih kelihatan. Itu dipotret kemudian diberi narasi ini harusnya Cut Nyadim tuh. Dia pakai jilbab tuh. Kemudian diitemin, di jilbabnya itu digelapkan gitu ya dengan Photoshop. Jadi seolah-olah benar pakai jilbab tertutup. Padahal kalau kita mau mau terbuka, kita kan bisa ngetik KITLV sumber foto itu ya. Itu kan saya tahu persis itu diambil dari KITLV kan. Kita lihat tuh perempuan-perempuan Aceh. Nanti muncul gambar itu kan. Ternyata itu istrinya Panglima Pollem. Dan kalau kita zoom, itu rambutnya masih kelihatan. Jadi saya hanya berpikir waktu itu ya dengan beberapa teman sejarawan, ini ngapain sih ada agenda seperti ini tuh? Kenapa ini harus dipalsukan? Ya boleh aja sih dia membuat narasi bahwa Belanda itu penjajah, Belanda itu jahat. Karena faktanya memang Belanda itu memang jahat, sebagian besar jahat kan? Iya. Tapi kan nggak terus harus semua jahat. Ya betul. Dan yang keduanya, mengapa harus membuat narasi seperti itu untuk membuat bahwa kita tuh baik, Belanda itu jahat tuh? Kenapa nggak memotret apa adanya saja tuh? Ada yang baik, ada yang jahat, ada Belanda baik, ada Belanda jahat. Dan kebanyakan literasi tentang Indonesia itu sekarang tidak ada di Indonesia malah kan. Kita harus ke Leiden kan mencari tahu bagaimana Indonesia pada masa itu. Betul, jadi kan lucu kan. Jadi kalau tadi itu mereka mengatakan ini gambar yang benar, loh kok mereka mengambil dari KITLV? Kan KITLV itu Belanda kan? Iya kan? Jadi lucu kan? Makanya, sementara itu kan, nah kayak yang kita tahu gitu kan. Pasti kan orang-orang dulu itu sudah sudah membuat catatan, jurnal atau apapun, kayak Raden Saleh yang membuat litografi betul. Sehingga litografi itu kan seperti foto pada zamannya. Seperti foto kan, tapi kan bukan foto karena kamera kan juga belum diketemukan pada masa itu. Tapi kan makanya kita itu selalu bahan kita untuk membaca literasi kita itu tidak terpampang jelas di kita. Karena ya itu balik lagi Indonesia itu tadi kan banyak bahannya itu tidak ada di sini gitu. Betul, itu satu ya. Yang kedua tadi itu karena mereka ada narasi besar bahwa pokoknya Belanda itu jahat. Jadi apapun yang peninggalan Belanda atau dikeluarkan oleh Belanda itu jahat. Dan bukan bagian dari sejarah kita. Oleh karena itu ada semacam legitimasi boleh dong dihapus tuh, atau diganti. Itu sebabnya tadi itu kita sampai pembicaraan yang di depan tadi itu ya. Banyak bangunan kolonial yang dihancurkan tanpa beban. Karena apa? Karena dalam mindset
orang-orang itu, oh ini kan peninggalan Belanda tuh, ngapain kita pelihara? Tapi kita harus belajar dari sejarah. Justru itu, makanya ironis kan. Sedangkan di Ghana, kalau zaman dulu itu apa ya namanya, bukan Ghana, di Afrika itu ya, itu kan dulu tempat penjajahan. Betul. Salah satu temannya Raden Saleh juga berasal dari situ tuh. Iya sih. Ashanti. Kerajaan Ashanti. Nah itu mereka disiksa, mereka dijebloskan ke penjara, tapi mereka memelihara istana penjajah itu. Untuk apa? Untuk cerita ke anak cucunya bahwa dulu sebelum nenek moyang kita pernah seperti ini tuh, betapa biadabnya penjajahan itu kan. Tuh. Nah ini kalau sekarang sumber-sumber atau foto-foto atau bangunan-bangunan kolonial itu dihapuskan semua, diganti hotel-hotel, bangunan-bangunan itu. Terus gimana kita punya legitimasi untuk bercerita ke anak cucu kita? Dulu tahun sekian sampai 1945 kita dijajah Belanda. Mana buktinya tuh? Betul. Gitu. Makanya kayak Bapak ya para pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia itu ya, kayak ya oke, kita sebut Ki Hajar Dewantoro. Mendirikan taman siswa sehingga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itu kan terjadi pada masa Belanda kan. Dan dia karena ya fasilitas dia sebagai anak bangsawan, dia bisa sekolah tinggi walaupun dia tidak selesai sekolahnya untuk di Stovia karena dia ke Stovia. Tapi kan dia mau mendidik anak Indonesia, anak bangsa supaya menjadi pintar kan. Jadi ya dia bikin taman siswa. Kemudian dengan para mahasiswa-mahasiswa Stovia, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin berembuk sehingga mendirikan Budi Utomo di tahun 1908. Itu kan sebuah kemajuan besar untuk anak bangsa bahwa di masa era penjajahan Belanda sudah ada pemikiran bahwa kita harus maju gitu. Ya, loh. Kenapa yang sekarang ini tidak bisa seperti itu gitu? Jadi kesannya Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional sekedar ya udah gitu, tidak ada makna lagi yang tersimpan di hati gitu. Ya betul. Nah, tapi itu kan ya tadi itu ya bukan hanya terjadi di kita. Tadi kita pernah bicara juga di pokoknya begitu ada persimpangan kebudayaan biasanya tuh ada konflik gitu ya. Jadi kita kembali lagi sedikit ke tahun lalu atau tahun lalunya lagi 2020 ya, yang kemarin peristiwa Black Lives Matter tuh, yang seorang orang kulit hitam meninggal diinjak sama si polisi kulit putih tuh, dan itu menimbulkan gelombang anti rasialisme yang tadinya berjalan biasa-biasa saja kemudian berkembang menjadi di luar normal tuh. Jadi semua hal yang dikerjakan oleh kulit putih itu pokoknya salah tuh kayak gitu ya. Saya bukan sedang membela orang kulit putih, tidak ya. Tapi kita kan harus proporsional ya kayak gitu ya. Jadi misalnya mereka tuh sampai di luar sana itu ya, semua yang berhubungan dengan perbudakan itu ingin dihapus tuh. Misalnya patungnya Christopher Columbus tiba-tiba kepalanya dipenggal tuh, terus dibuang ke sungai itu. Terus Thomas Jefferson itu juga dihancurkan patungnya karena diduga dia berselingkuh dengan orang kulit hitam, sementara budak-budaknya itu juga 600 orang jumlahnya dan bekerja untuk kebun kapasnya tuh. Sehingga dia nggak bisa disebut bapak bangsa, dia adalah pemelihara budak tuh. Dia adalah agen budak tuh. Bagaimana kita bisa simpati sama orang seperti ini? Nah, orang-orang tuh lupa ya bahwa kalau kita mempelajari sejarah, kita harus mengembalikan lagi konteks-konteksnya tuh ya. Nggak bisa dilepas konteksnya tuh, kan susah kan. Karena kalau dilepas konteksnya, dinilai dengan hari ini ya bubar semua. Zaman dulu itu salah semua gitu. Nggak usah jauh-jauh lah gini. Kalau kita lihat iklan-iklan tahun 50-an, kan perempuan merokok segala macam itu kan dianggap biasa ya. Orang merokok, bayi dikasih sorry aku nyebut merek ya. Disebut soda ya, dikasih soda gitu ya. Itu katanya zaman dulu soda itu membuat bayi tumbuh sehat. Bayangin tuh, ada iklan bayi, ada gambarnya bayi disuruh minum itu tuh. Nah itu kan padahal belum terjadi belum lama ini, tahun 50-an ya. Yang ada di masa lalu dan masa sekarang kan tentu berbeda ya. Ya itu juga di majalah lama, waktu di majalah Gadis itu tahun 80 itu sempat pemotretan fashion. Model cowoknya tuh benar-benar pegang rokok. Iya, saya juga dulu kan di advertising. Kita nggak ada masalah. Jadi memperlihatkan bintangnya merokok tuh dulu nggak ada masalah tuh. Tapi betul kan, kemudian dalam beberapa tahun kemudian kita tahu bahwa pertama merokok itu kurang bagus ya, tidak bagus untuk kesehatan. Terus yang kedua itu secara etis tuh kurang kurang layak. Nah, apalagi di tempat-tempat umum, sehingga kemudian
ada larangan untuk tidak memperlihatkan itu. Tapi itu kan terjadi tahun 90-an akhir. Betul, betul. Yang terjadi sebelumnya kan kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu sudah sejarah. Betul. Itu sejarah kan. Betul. Kita tidak bisa wah berarti orang zaman dulu, ya memang mereka nggak ngerti kesehatan. Betul. Sama dengan kalau kita melihat perbudakan itu. Jangan dinilai dengan kacamata sekarang dong, itu kan susah kan. Ya itu yang terjadi juga di postingan Guni yang di koleksi Guni. Jadi postinglah nih foto, misal foto finalis pemilihan pada masa itu kan ada putri remaja gitu ya. Putri remaja pertama kali tahun 75. Diposting nih, tiba-tiba ada yang komen gini, umur 16 tahun, 15 tahun tapi tampangnya ibu-ibu. Ya lu jangan lihat konteksnya dari kacamata lu di 2024 dong. Teknologinya udah maju. Ya. Teknologi cetak tahun 75 jangan lu sama dengan teknologi cetak tahun 2024. Betul. Teknologi kamera tahun 75 dengan teknologi kamera 2024 jangan lu samain. Betul sekali. Jadi balik lagi, lu tuh komen tapi tidak mencari tahu dulu apa sih yang ditampilkan konteksnya apa orang pasang foto ini. Jadi sekedar ya jeblak aja gitu. Iya. Ya bahkan baca. Iya. Itu kita tidak bisa mengubah sejarah. Jadi semua kepahitan dan kegelapan masa lalu itu biarlah seperti apa adanya, tapi harus dipelajari. Betul. Supaya apa? Supaya tidak terulang gitu loh. Jadi kalau mau dikoreksi malah jadi kacau tuh. Jadi kacau kan, misalnya Cut Nyaddin pakai jilbab tuh. Terus jadi susah, jadi anakronisme jadinya gitu loh. Betul. Jadi jangan sentuh lagi yang sudah lewat, tapi boleh belajar itu untuk apa? Untuk bekal supaya tidak terulang gitu loh. Iya. Nah itu sebaiknya sejarah itu diperlakukan seperti itu, dikembalikan lagi konteks-konteksnya, dipelajari untuk dijadikan bahan supaya tidak terulang lagi semua kepahitan-kepahitan itu gitu. Kalau enggak ya akan terjadi selalu perpecahan-perpecahan dan akan selalu Betul. Misalnya gini, pernah lagi. Lihat filmnya Shirley Temple. Shirley Temple kan dia ada In the Good Ship of Lollipop. Di dalam adegan itu dia menyanyi di antara laki-laki dewasa tuh. Padahal dia anak kecil cewek ya. Iya. Nah, terus dipangku. Dipangku oleh salah seorang laki-lakinya itu. Jangan harap itu adegan itu akan lolos hari ini ya. Iya, pasti sudah wah pedofil. Nah, tapi pada waktu itu who cares zaman itu kan. Pada saat itu juga belum ada. Iya. Pada masanya Shirley Temple bermain film itu belum ketahuan juga akan ada pelaku pedofil itu gitu. Bukan berarti itu benar. Tidak ada, tapi tidak terekspos pada masa bukan itu. Berarti itu benar juga, tapi apa ya, kode-kode sosial pada waktu itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang salah gitu. Sama seperti orang merokok di kantor. Kalau kita lihat film-film tahun 50-an gila di dalam. Iya. Kita juga ngalamin kan tahun 90-an. Kita ngerokok di dalam. Masih bebas. Oh, aku mengalami ketika di majalah If. Itu tahun 2000. Iya. Tidak ada tempat untuk merokok. Sehingga kantor kita di lantai 3. Jadi ini lantai 3. Ini tangga. Menuju lantai 2. Merokoknya tuh di situ. Kebayang nggak kita yang sudah datang pagi-pagi dengan baju rapi, wangi, melewati area yang mereka pakai ngerokok. Ya kan langsung nempel. Tapi ya udahlah ya pada masa itu gitu. Satu lagi contoh ya yang sering digaung-gaungkan tuh ya. Jadi misalnya gini, ada pro dan kontra dengan Kartini dan misalnya Max Havelaar ya. Jadi Max Havelaar itu ada yang bilang, wah ini kok orang seperti ini disebut pembunuh, bukunya disebut membunuh kolonial, membunuh kolonialisme. Kan dia masih tetap seorang kolonialis. Lah memang dia tetap seorang kolonialis, tapi dia seorang kolonialis yang punya hati humanis ya. Jadi dia kolonialis yang bisa melihat ada ketimpangan di situ tuh. Memang betul dia cerita tentang dirinya sendiri di situ ya, bahwa dia tuh hari itu melihat kayak gini. Kan dia dituduh, oh itu kan cerita dia sendiri tuh. Dia curhatnya dia sendiri tentang ketidakmampuannya dia menjadi asisten residen. Ya betul tuh. Tapi kan tuh menunjukkan bahwa ada Belanda yang peduli dengan seperti tempat-tempat yang seperti itu kan. Orang-orang yang miskin, pejabat daerahnya kacau kayak gitu kan. Ya dan banyak kan itu sebenarnya. Nah dia menulis itu memang sebagai memoir. Nah, memang betul itu memoirnya dia, dan dia tetap seorang kolonialis karena dia yang ada di pikiran orang pada waktu itu adalah bagaimana saya menjadi seorang kolonialis yang baik gitu kan. Gitu. Jadi bukannya terus ini membunuh kolonialis, enggak. Nah tapi dengan ditulisnya buku itu kemudian membuat gempar di negaranya. Partai liberal kemudian bangkit. Kemudian buku itu pun menginspirasi para founding fathers kita, para pejabat-pejabat
pendahulu kita untuk kolonialisme itu jahat tuh, kayak gitu. Jadi kita harus merdeka. Nah, memang buku itu tidak membunuh secara langsung, tapi buku itu menjadi percik semangat, kesadaran bahwa kolonialisme itu di mana-mana jahat, seperti itu loh. Walaupun penulisnya sendiri masih seorang kolonialis tuh. Karena apa ya? Kita kembalikan lagi konteksnya ya. Nggak bisa tuh dikatakan bahwa Mas Haflar tuh tiba-tiba menjadi nabi, nggak bisa tuh. Dia tetap seorang kolonialis tuh. Nah, sekarang nih jadi gini. Di era modern ini nih yang sudah semua serba digital ini kan supaya orang mau membaca, ya kan? Ya perlu nggak nih ya? Kalian aku dulu pernah nih waktu kerja di majalah If, aku membuat editor in chiefku berinisiatif membuat klub baca. Karena terinspirasi dari Oprah Winfrey. Oprah itu kan punya Oprah Book Club kan, yang setiap bulan buku kita bacanya ini gitu ya. Karena di If pun pada waktu itu tuh melakukan itu gitu, sehingga tiap bulan tuh aku harus mencari penulisnya siapa, bukunya siapa, bekerja sama dengan feature editor kan. Nah, sekarang kan media cetak tuh juga udah nggak banyak, ya kan. Tapi aku tahu pasti di luar sana orang-orang yang menyukai buku, menyukai literasi, pasti ingin supaya literasi Indonesia tuh bangkit. Orang mau baca gitu ya kan. Di Mas Banu kan juga kita ada klub baca buku seperti yang aku ikuti gitu. Jadi buat nanti teman-teman Jenggun, nanti saya akan tulis juga nama klub bukunya. Jadi Mas Banu Mengarang Pangeran dari Timur itu kan kita Mas Banu membentuk klub baca membaca Raden Saleh. Nah, dari kacamata Mas Banu di era sekarang perlu nggak klub-klub baca ini ditumbuhkan kembali sehingga literasi Indonesia bangkit? Saya bilang itu sangat perlu ya. Bahkan seharusnya itu digalakkan lebih banyak lagi itu. Tapi sebelum itu kan tadi itu ya, kita sebelum masuk ke situ kita bikin medianya dulu kan. Jadi sebelum ada klub buku, bikin bukunya dulu kan. Betul. Nah, bikin bukunya ini juga tadi itu kita harus membuat buku yang menjadi jembatan antara artikel yang susah dicerna tadi itu, sehingga mudah dicerna dulu ya, dalam bentuk buku. Nanti bukunya didiskusikan. Jadi 3 tahap kan. Betul. Nah, jadi dari artikel yang susah dibuat ringan dulu menjadi novel. Kemudian novelnya didiskusikan sehingga orang tahu pesan apa yang ingin disampaikan. Bertahap seperti itu. Itu yang terjadi juga di luar negeri ya. Dan sekarang juga saya bersyukur banyak sekali yang seperti itu. Untuk topik-topik seperti sejarah dan sains. Jadi kalau sejarah saya sudah berusaha sekuat tenaga ya. Jadi apa yang ditulis dalam makalah yang susah itu saya coba terjemahkan ke novel-novel atau cerpen-cerpen. Betul. Jadi ini adalah beberapa contoh novel dan ini adalah kumpulan cerpen berlatar sejarah, semua untuk Hindia. Kemudian ini juga ada Teh dan Pengkhianat, juga ini masih berlatar Hindia Belanda ya. Ya. Kemudian ada, nah ini kalau nggak salah based on kisah nyata ya. Betul. Ini Sang Raja, ini based on kisah nyata dari seorang pengusaha rokok kretek di Pulau Jawa, di Kudus. Ini kalau Gadis Kretek itu kan fiksi ya? Ya, enggak juga sih. Ada kecampuran juga. Ada kecampuran. Tapi kalau ini kan based on Ya, benar-benar tokohnya ada kan, ya. orangnya memang ada gitu kan. Dan satu lagi yang tadi Rasina, nanti saya akan kasih lihat gambarnya di sini atau di sini gitu nanti. Nah, bagaimana nih supaya caranya untuk menggiatkan orang-orang ini mau bergabung atau membaca di klub-klub baca buku? Ya, tadi itu ya, kita tadi belum selesai kebetulan. Jadi setelah menjadi buku, kan buku itu diperbincangkan ya. Betul. Biasanya buku itu diperbincangkan baik itu kontroversinya maupun karena mereka mungkin menyukainya itu ya. Ketika buku Semua Untuk Hindia itu terbit pertama kali, yang muncul kontroversi dulu. Jadi orang langsung protes, wah ini apa gitu kan. Betul. Jadi mengapa orang-orang Belanda di buku ini digambarkan tidak jahat ya. Betul ya. Jadi memang tidak jahat. Nah, jadi itu kan nggak apa-apa mereka mengatakan begitu, karena justru itu yang mau saya sampaikan kalau ada diskusi atau ada klub buku itu ya.
bahwa kita harus ingat bahwa tadi itu kita terdiri dari 3 layer sejarah ya. Zaman kolonial itu dihuni oleh sama seperti sekarang kita ini. Jadi di zaman kolonial pun ada Belanda baik, ada Belanda jahat, orang Indonesia baik, orang Indonesia jahat juga banyak banget tuh. Nah, itu membentuk zaman yang disebut zaman kolonial. Nah, kalau cerita tentang Belanda jahat udah bosen lah ya. Belanda jahat tuh di mana-mana tuh cerita tentang, kalau kita buka buku sejarah, novel atau film pasti Belandanya yang kayak Westerling. Oh, Westerling membunuh orang. Dendels memperbudak rakyat dengan tanam paksa, kultur stase, bangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Nah, buku-buku saya ini bercerita bukan tentang tokoh-tokoh besar Belanda, tapi Belanda-Belanda kecil, Belanda-Belanda marginal yang dalam hari-hari mereka itu mereka yang bersinggungan dengan kita. Jadi Belanda tapi misalnya penjaga toko tuh. Penjaga toko kan nggak ngerti penjajahan, dia taunya cuma gimana bisa hidup di Hindia ini karena dia lahir di sini tuh. Gimana caranya dia bisa hidup tuh. Dia mungkin setiap hari dia bekerja sama dengan orang pribumi dan orang pribumi itu gak ada masalah dengan dia tuh. Seperti itu, atau guru Belanda tuh. Gak ada masalah dia kan. Atau polisi tapi pangkat rendah, ya sama kayak sekarang ini gitu. Jadi itu yang tokoh-tokoh yang menjadi sentral dalam cerita-cerita saya. Jadi ada Belanda yang sial banget tuh. Ini ada. Kemudian ada Belanda yang disalahartikan, digebukin segala macam lah. Dan jadi ada juga Belanda yang sial diselingkuhi. Iya betul. Lalu Belanda yang menyeberang ke orang Indonesia itu juga banyak gitu ya. Kita nggak boleh tutup mata, banyak tokoh-tokoh Belanda yang menyeberang ke Indonesia tuh, menjadi orang Indonesia dan ingin tinggal di sini karena jatuh cinta. Kayak Douwe Dekker. Betul. Nah itu tentu mereka juga ada ceritanya tuh. Kenapa mereka nggak diceritakan? Ya itulah makanya sekarang ini saya mencoba mengangkat mereka menjadi cerita tuh di. Ya kayak di Rasina kan ada tokoh yang baik juga. Betul. Kalau mengatakan bahwa semua orang Belanda itu jahat kan itu sama dengan kita menampar diri kita karena dulu kita juga pernah ada di Timur dan posisi kita itu sama dengan Belanda di Indonesia waktu itu ya. Kalau kita mau bikin comparison itu tentara atau kita di Aceh. Betul. Saya tidak merendahkan atau tidak sedang bermaksud merendahkan tentara-tentara kita yang berjuang di sana, enggak ya. Kan mereka juga nggak ngerti, mereka dikirim ke sana kan. Mereka ada di sana, kemudian mereka dijadikan provinsi ke-27, terus mereka ada di sana, ada tentara yang jahat, tentara yang baik pun ada tuh. Ya pasti ada. Terus ada orang tukang tambal ban, tukang Alfamart atau apalah gitu ya, yang nggak ngerti apa-apa di sana kan, orang Indonesia tuh yang berkelindan dengan orang-orang setempat, nggak ada problem. Apakah kemudian semua orang Indonesia itu jahat bagi orang Timur kan enggak? Ya, enggak pastinya. Nah, itu sama dengan Belanda ini. Jadi di luar Belanda yang super jahat itu ya, ada kan Belanda tukang siksa, Belanda segala macam. Tentunya ada juga sama seperti sekarang kita ini ada. Ya kita juga baik. Dan nggak usah kan ngomongin di era kolonialisme, di era sekarang pun juga tetap ada orang Indonesia yang baik, ada orang Indonesia yang jahat. Jadi yang ingin saya ceritakan itu adalah zaman kolonial. Jadi bukan orang Belanda yang jahat, tapi zaman kolonialnya itu. Karena zaman kolonial ini lucu, seolah-olah ingin dilompatin. Setelah ada historiografi tradisional, ada historiografi nasional, yang kolonial ini mau dilompatin. Karena anggapan tadi itu bahwa ini bukan sejarah kita nih, ini sejarahnya bule-bule nih. Ngapain diinget-inget tuh? Kita langsung ke sini itu. Nah, kan lucu tuh. Jadi adanya kita di sini karena ada ini kan. Lucu kan? Jadi adanya kita. Itulah. Karena ya itu tadi banyak sentimen. Ya susah sih negara ini. Ya udahlah karena literasi itu tadi. Betul. Nah, itulah makanya pentingnya tadi itu ya. Kalau kita merasa bahwa kita ini ada di lingkungan yang benar, kita juga undang orang-orang yang benar seperti yang selalu kita lakukan dalam setiap kali pertemuan membaca Raden Saleh. Kita selalu mengundang orang-orang yang kita anggap kompeten dan pakar. Jadi biarlah mereka yang bercerita kepada member kita atau siapapun yang datang ke acara itu tentang sejarah suatu tempat. Jadi ini loh yang benar tuh kayak gini. Karena yang menyampaikan tuh bukan orang yang main-main. Misalnya kita kemarin mengundang Profesor Peter Carey. Kemudian ada Pak Wardiman yang kemarin bicara Kartini ya. Kita tahu betul yang beliau sampaikan tuh masuk akal ya, sangat masuk akal. Kenapa Kartini itu menulis surat seperti itu ya? Betul. Bukan ya betul memang dia tuh perempuan yang curhat. Betul memang dia perempuan galau. Tapi yang dia tulis itu luar biasa tuh dan untuk ini umurnya. Juga aku bahas waktu di episode sebelumnya waktu edisi Kartini bahwa memang Kartini itu pada masa itu sudah berpikiran merdeka secara pikiran dan merdeka secara hati.
punya hak, dia makanya dia menyuarakan itu kan. Ya, tapi dia menikah juga tuh akhirnya dengan bupati. Ya tadi itu kembali ke konteksnya ya. Pada saat itu siapa yang bisa melihat terlalu jauh gitu kan? Ya dia nggak bisa berkutik dengan itu yang juga dengan lingkungan pada saat itu gitu kan. Sama seperti zamannya kita dulu Orba gitu ya. Siapa yang berani misalnya itu ya pada waktu itu ya untuk ngomong sesuatu tuh karena ya mereka ada lah kalau tiba-tiba nama hidup lu udah lenyap di muka bumi ini. Iya, apakah itu berarti kita yang dulu nggak berani itu adalah pengkhianat? Kan enggak gitu loh. Ya enggak lah. Kita adalah orang biasa yang hidup di zaman itu dan terikat dengan norma-norma sosial dan budaya pada saat itu tuh. Harus dilihat lagi konteksnya gitu. Nah itu tuh bahwa kemudian dia dijadikan pahlawan dan sebagainya itu mungkin masih bisa dijadikan dialog ya, nggak apa-apa lah itu, terbuka lah. Tapi jangan direndahkan seperti itu karena memang kalau kita membaca surat-suratnya Kartini itu luar biasa untuk anak yang atau remaja yang pada saat itu masih berusia 13 tahun, 12 tahun bisa menulis seperti itu. Ada yang juga mengkritikan bahwa pada saat itu yang di era sekarang itu mengkritisi bahwa kok dia setuju dengan poligami kan karena dia dinikahi oleh seorang bupati yang sudah beristri banyak ya. Tapi kan balik lagi kok kita tidak bisa melihat pada waktu itu kan pemikiran Kartini kenapa menerima itu ya kita kan nggak pernah tahu. Iya betul, dan tadi itu konteksnya apa tuh? Nah, makanya buat apa? Iya. Udah tidak relevan juga ngomongin itu. Misalnya mungkin agak sensitif ya, tapi gini misalnya mengapa orang-orang zaman dulu tuh menikah muda ya? Misalnya kakek saya juga menikahi nenek saya masih 12 tahun. Karena waktu itu ya seperti itu. Kode-kode sosial yang berlaku tuh ya seperti itu gitu loh. Mereka belum paham ada kerusakan fungsi reproduksi kalau menikah muda segala belum tahu tuh. Kita sekarang jauh lebih ngerti itu. Tapi jangan terus menghakimi zaman dulu itu seperti itu karena mereka hidup dalam konteks sosial dan kode-kode pada zamannya itu loh. Kode-kode norma-norma pada zamannya gitu loh. Jadi itu nggak apa-apa dipelajari tapi ya jangan dihakimi seperti itu gitu loh. Karena itu bagus dipelajari untuk bekal kita menyusun masyarakat dan kode-kode sosial yang lebih baik dari itu gitu. Sebenarnya gitu tujuannya kita belajar sejarah itu. Betul. Nah, makanya maksudnya jadi gini. Nah, sekarang nih ya kan yang tadi Mas Banu bilang ada yang mau ngelompati itu. Nah, kan orang itu kan lagi kadang-kadang kan suka males ya. Maksudnya kayak datang ke suatu diskusi gitu ya kan. Kalau yang berminat, punya niat ya pasti akan datang gitu. Tapi kan banyak juga orang yang udahlah, ntar juga ada beritanya di YouTube atau ntar juga ada beritanya di Google gitu. Nah, bagaimana nih kita nih ya kayak aku juga kan bergabung di klub membaca Raden Saleh, ngelihat bahwa kita tuh perlu banget nih ngajak orang-orang supaya apalagi generasi Gen Z ini kan, Gen Z dan Gen Alpha, ayo lu jangan cuma ngandalin gadget, tapi yuk baca gitu. Gimana nih enaknya? Ya, ini sensitifnya. Enggak gini, soalnya ada nada di dalam kalimat itu bahwa kita menyalahkan generasi Z dan gadget ya. Itu nggak salah loh mereka tuh. Nggak salah sih, cuma karena mereka kadang ya dalam tanda kutip kan kadang-kadang ketergantungan kan. Iya betul. Jadi kembali lagi ke faktor bagaimana orang-orang tuanya itu mendidik anak-anak mereka itu kan ya. Karena banyak kalau kita lihat generasi Z sekarang yang pinter-pinter tuh kita berapa kali ketemu kan. Betul. Kita kagum anak-anak seperti itu sudah membaca sastra klasik seperti itu. Iya, aku tuh sampai terheran-heran loh ketika pertama kali melihat mereka yang kita edisi di Yayasan Obor itu. Gila ini anak-anak, buat aja aku aja kalah loh bacanya. Nah, makanya kan jadi tidak semua mereka itu gitu kan. Memang sebagian ada yang seperti itu. Yaitu mungkin karena orang tuanya sangat sibuk atau tidak punya akses untuk mencarikan mereka bacaan-bacaan yang bagus sejak kecil. Atau dari kecil mereka sudah disuruh bekerja karena himpitan ekonomi kan ada macam-macam ya kayak gitu tuh. Itu sebabnya orang-orang seperti kita ini yang katakanlah mulai terpanggil untuk melihat generasi-generasi itu agar lebih suka membaca itu berkepentingan membuat suatu ekosistem ya kalau mau disebut begitu ya supaya mereka itu gemar membaca ya. Betul. Membacanya boleh nggak usah dari buku, dari mana apapun, tapi asalkan yang dibaca itu yang benar gitu kayak. Nah itu tugas kita adalah bagaimana membimbing mereka
memberitahu yang benar itu yang ini kayak gitu. Iya. Kira-kira seperti itu tugasnya yang perlu kita berat ya. berat loh. Berat karena tadi itu yang ada hari ini adalah ketokohan. Kalau kita ingat ya, populisme. Jadi orang yang dianggap populer itu dianggap oh iya, lebih fanatik fansnya daripada iya. Kita lihat misalnya di sebuah pemilu misalnya itu ya, kita nggak usah tutup mata lah ya. Misalnya tokoh yang paling sering tampil atau dikenal orang itu pasti yang dipilih tuh. Yeah. Karena mereka yang terekspos besar-besaran kan dibanding orang yang mungkin lebih mengerti ilmunya tapi tidak terekspos. Betul. Pasti yang kepilih itu yang itu tuh. Betul. Apalagi kalau gambarnya lucu gitu ya, pasti kepilih. Misalnya itu. Ya, sama kayak fans artis juga kan begitu. Yeah. Karena sering populer, sering itu ya pasti itu yang akan itu yang jadi panutan. Itu kendala zaman sekarang yang ada di luar negeri juga. Jadi negatifnya gerakan gejala populisme itu seperti itu tuh. Orang zaman dulu emang susah ya. Ini kalau kita ngomong positifnya dulu ya. Positifnya hari ini adalah lebih cepat berjuangnya tuh. Betul. Misalnya dulu kita kan ya ampun mau ketemu Sapardi Djoko Damono kan kayak mau ketemu dewa banget kan. Boro-boro bisa ngomong gitu. Atau mau ketemu Seno Gumira kayak misalnya tokoh kayak gitu. Kayak aku ketemu Seno Gumira waktu klub baca buku di IF. Ya Allah, membacakan kitab Omong Kosong kayaknya ketemu dia tuh. Ya ampun. Nah, kan seperti starstruck gitu kan. Tapi kalau sekarang kan gampang banget. Kita tinggal jadi follower medsosnya dia terus ngomong aja, Mbak atau Mas tuh. Bisa nggak? Dijawab tuh. Nah, kan ketemu Mas Arswendo aja aku ya tuh. Starstruck banget. Itu dulu gitu kan. Sekarang Remi Silado waktu itu kayaknya kan dewa banget kan. Betul. Nah, medsos itu memperpendek jarak itu tuh. Termasuk juga jarak untuk menjadi populer. Kayak gitu. Jadi sekarang ini kan gue bikin apa yang bikin menarik perhatian langsung naik kan. Oh iya. Apapun kontennya itu, kalau kita tuh kreatif dan kita tuh frekuentif ya ininya bikin medsosnya, kita dikenal. Gitu. Padahal isinya juga nggak ada apa-apanya. Tapi ya banyak banget sekarang. Itu yang kemudian lebih dikenal. Tidak menghakimi tapi memang itu yang ada di depan mata. Betul. Nah seperti itu buruknya. Tapi bagusnya adalah memperpendek jarak. Kalau kita dulu kan berpuluh-puluh tahun baru bisa mencapai suatu titik gitu ya kayak gitu. Ya kayak aku ketemu pengarang-pengarang besar Indonesia pada masanya itu kan karena terbantukan oleh IF Book Club itu ketemu Pak Remi, ketemu Ahmad Tohari, Ronggeng Duku Paru, itu kan semua karena klub baca. Ketemu Mbak Lela juga karena membahas 9 dari Nadira gitu. Jadi kan memang klub baca buku itu memang perlu supaya kita juga bisa melihat dari sisi si penulisnya gitu ya. Betul. Nah, terakhir ini mungkin Mas Banu bisa sedikit menyampaikan buat teman-teman Jenggun di sana yang pengen ikut klub baca buku membaca Raden Saleh atau juga ingin membaca buku secara umum, apa yang harus dilakukan? Tadi itu ya, jadi kan iklan-iklan tentang komunitas-komunitas baca itu juga banyak ya. Dan Anda semua atau siapapun yang tertarik kan bisa meneliti dulu ya. Jadi ini orang di belakangnya siapa, buku apa komunitasnya itu bergerak di bidang apa. Jadi dicari yang sesuai minatnya ya. Betul. Kebetulan saya dan Mbak Endah Sulawesi dan Mas Kurnia Effendi itu membuat klub membaca Raden Saleh. Memang tuh membahas buku novel kita ya. Siapa itu Raden Saleh, kenapa dia bisa menjadi tokoh, apa kontroversinya. Tapi di luar itu ada pecahan-pecahan topik lagi yang akan dibahas setiap kali kita bertemu. Betul. Dan itu semuanya selalu tentang sejarah. Nah jadi kalau yang berminat tentang sejarah itu bergabung ke komunitas seperti kami itu atau komunitas sejarah yang lain. Kalau tertarik yang komunitas sains bisa ke komunitas sains yang lain. Kalau komunitas agama bisa gitu. Tapi yang harus diingat adalah pertama tuh cek dulu ya. Cek siapa orang di belakang ini, kemudian apa yang pernah dia perbuat, kemudian buku-bukunya seperti apa, baca bukunya tuh. Ya harus baca dulu. Iya betul, baca biar bukunya. Tahu. Kalau nggak baca ya nggak akan tahu. Betul. Terus kalau kira-kira itu tidak cocok ya tidak usah ikut. Tapi kalau cocok boleh ikut untuk memastikan benarkah seperti yang ada dalam bayangan saya atau orang ini cuma kayak gitu ternyata segitu doang gitu kan bisa aja kan kayak gitu. Nah itu mereka bisa membuktikan itu dengan datang dan bergabung ke komunitas-komunitas membaca buku seperti itu tuh. Kira-kira gitu ya. Baik.
Gak terasa ya, akhirnya saya harus tutup juga. Tapi ini perbincangan menarik. Terima kasih Mas Banu. Semoga apa yang tadi kita sampaikan hari ini bisa membuat teman-teman Jenggun di luar sana mengerti dan akhirnya mau membaca. Dan untuk teman-teman Jenggun, saya juga tutup sampai hari ini. Semoga obrolan saya hari ini dengan Mas Banu bisa membawa perspektif baru dan membangkitkan minat Anda untuk membaca. Dan jika suka, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih.